Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Teman-teman punya properti, terus butuh uang, terus bingung. Gimana nih? Karena properti nggak liquid. Nah, saya kasih tahu nih caranya. Ada caranya yang membuat properti kita itu bisa menjadi liquid. Gimana caranya? Silahkan simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, memang kalau investasi antara properti sama kayak investasi emas, investasi reksadana, saham, kripto bahkan ya, itu kan kalau properti tidak liquid, sedangkan kalau yang tadi yang lain saya sebutkan itu kan liquid. Jadi kalau liquid itu maksudnya kita butuh uang besok, hari ini kita cairkan, itu besok duit juga udah bisa masuk ke rekening kita. Beda dengan properti, kalau properti kita mau jual, kita butuh uang, belum tentu besok bisa laku, belum tentu bulan depan bisa laku, belum tentu tahun depan bisa laku gitu ya, bisa 3 tahun kemudian juga belum tentu bisa laku. Itulah yang disebutkan karena properti itu tidak liquid. Nah, memang kalau investasi properti, jangan duitnya cemplungin semua di properti, karena properti itu tidak liquid. Harus ada dana cadangan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang urgent, ya kita nggak perlu jual cepet-cepet propertinya, kita masih punya dana cadangan. Nah, tapi kalau kita nggak punya dana cadangan, bagaimana? Sebenarnya ada cara membuat properti tersebut menjadi liquid ya. Caranya gimana? Banyak sekali di luaran sana yang namanya itu pendana ya, pendana. Kalau di tempat saya namanya pendana, mungkin kalau di tempat lain itu istilahnya beda-beda ya. Mungkin ada yang bilang itu rentenir juga gitu. Nah, prinsipnya sebenarnya memang kayak rentenir sih sebenarnya ya. Jadi namanya pendana itu yang sering kali saya lakukan juga dulu waktu saya belum usaha kos-kosan. Itu kalau ada orang, terutama teman atau kenalan saya yang dia butuh uang, dia nggak punya nggak punya aset yang liquid, dia cuma punya sertifikat, itu biasanya kalau benar-benar urgent itu dia jaminin tuh sertifikatnya. Memang kalau jaminin ke bank itu lebih bagus, refinancing gitu ya, kita agunkan ke bank itu terus kita dapat pencairan tuh lebih bagus sebenarnya, karena pertama bunganya dia lebih murah kalau bank, terus yang kedua juga lebih inilah ya, maksudnya lebih legal lah ya, lebih aman gitu loh kalau kita menjaminkan sertifikat kita di bank. Cuma kan kalau kadang-kadang kalau bank itu dia butuh waktu untuk prosesnya, terus udah gitu belum tentu orang tersebut bankable ya, bisa aja dia udah BI checkingnya udah jelek, atau memang dia tidak punya kemampuan untuk bayar segala macam. Itu kalau dianalisa sama banknya kan ditolak gitu ya pengajuan kreditnya. Nah, itu ada caranya sebenarnya untuk membuat properti tersebut bisa liquid, bisa menghasilkan uang. Tapi ini saya bilang sekali lagi bahwa ini harusnya adalah ini ya, cara terakhir ya, alternatif terakhir untuk mencairkan properti ya, karena ini resiko. Karena pertama, biasanya pendana, kita sebutnya ini pendana ya. Pendana itu pertama bunganya itu pasti besar gitu. Paling minim itu sekitar 5% sebulan ya. Mungkin 3% mungkin ada juga sih kalau misalnya sudah kenal baik atau apa, mungkin 3% per bulan. Nah, jadi sangat tidak recommended kalau untuk jangka panjang. Karena kalau untuk jangka panjang itu wah udah pasti hilang lah itu. 90% itu hilang itunya agunan atau jaminan kita. Tapi kalau misalnya butuh uang cuma misalnya untuk untuk suatu hal yang produktif tapi hanya membutuhkan waktu singkat, misalnya sebulan atau 2 bulan. Nah, sebenarnya itu nggak masalah ya. Misalnya kita mau kulaan barang, barangnya tersebut tuh sudah ada pembelinya, tapi kita mau kulaan tuh nggak ada duit gitu. Tapi udah ada pembelinya nih, udah ada PO, misalnya kita sudah terima PO dari buyer, tapi kita mau kulaan tuh nggak ada duit. Nah, kalau kayak gitu caranya kan kita bisa jaminkan properti atau sertifikat kepada pendana supaya mendapatkan uang, terus tapi nanti dalam jangka 1 bulan itu kita
bisa kembalikan gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita kasih 3% atau 5% sebulan itu sebagai kompensasi itu sebenarnya masih oke. Tapi kalau untuk jangka panjang itu sangat tidak recommended ya. Nah, jadi kalau teman-teman bilang properti itu tidak liquid, coba bilang bisa loh dengan cara itu gitu ya. Meskipun ya caranya itu sangat riskan dan berisiko sekali, kita bisa kehilangan aset gitu. Jadi ya saya tidak menyarankan sekali lagi untuk melakukan ini di jangka panjang ya. Tapi ya kadang-kadang kalau memang orang udah kepepet, apapun kan dilakukan gitu ya. Orang kalau pinjaman online itu kan tahu tuh, pinjol itu apalagi kalau yang ilegal yang nggak terdaftar di OJK itu kan mereka tuh udah tahu sebenarnya bunganya tuh sangat mencekik. Tapi tetap aja diambil kan kalau yang orang bener-bener yang udah kepaksa gitu, terpaksa gitu. Nah, jadi kembali lagi, ini saya bilang ke teman-teman, properti itu bisa liquid. Caranya seperti itu, cari pendana, tapi tidak recommended untuk jangka panjang, ya. Tidak recommended untuk suatu hal yang konsumtif. Kalau untuk yang produktif, jangka pendek itu masih oke, karena itu bisa sangat membantu kita gitu. Nah, tinggal teman-teman cari pendananya itu memang kalau bisa yang udah kenal, yang memang dia punya hubungan, misalnya referensi dari teman kita, dari kenalan kita, dari saudara kita, itu akan lebih aman lagi gitu. Oke teman-teman, itu dulu sharing saya hari ini. Semoga bisa membantu. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!